Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Brian kembali ke ruangannya dan langsung menelpon seseorang yang tidak diketahui pasti itu siapa. Karena Brian sama sekali tidak menyebutkan namanya, namun dari pembicaraan bisa dipastikan orang itu adalah seseorang yang diperintahkan Brian untuk menyelidiki Papa Daniel. Ya, halo, saya punya tugas penting untukmu. Kamu bisa selidiki hubungan antara Adrian Dinata Kim dan Aryo Prajaditama dan cari tahu siapa Aryo Prajaditama di masa lalu. Kamu paham? Perintah Brian. Baik bos, saya laksanakan, sahut suara di seberang telepon. Baiklah, saya ingin secepatnya mendapat informasi itu, ucap Brian sebelum mematikan panggilan. Brian menarik nafas, ada beban yang terasa menghimpitnya, tapi dia tidak tahu apa. Dia mengkhawatirkan sang bos, andai saja hubungan dua orang itu tidak baik di masa lalu dan akan menjadi masalah ke depannya terhadap hubungan sang bos dan Nisa. 2 hari setelah perintah dari Brian berlalu, sang informan menelpon saat Brian sedang berada di kediamannya. Ya, halo, apa yang kamu dapatkan? Tanya Brian. Ternyata mereka berdua adalah rekan bisnis dan Nyonya Rianti, ibu tiri bos besar, adalah mantan istrinya. Menurut cerita yang saya dapat, Ibu Ranti adalah simpanan dari Bapak Aryo. Saat istrinya sah melahirkan putra, Bapak Aryo mulai menjauhi Ibu Ranti dan meninggalkannya. Apalagi setelah beliau tahu jika Revan bukanlah putranya, melainkan hasil perselingkuhan antara Tuan Besar dengan Ibu Ranti. Itu kenapa akhirnya Ibu Ranti menikah dengan Tuan Besar. Lalu demi membalaskan dendam Ibu Ranti, Tuan Besar mencelakai Bapak Aryo dan mengambil semua kekayaannya dengan dalih Bapak Aryo memiliki hutang. Saya berhasil menemukan mantan asisten Bapak Aryo yang ternyata sudah dibayar Tuan Besar saat menyelidiki tentang kecelakaan dan hutang Bapak Aryo. Dan tentu saja setuju karena sebuah ancaman, jelas sang informan. Baiklah, terima kasih untuk kerja kerasmu. Sekarang saya akan kirimkan bayaranmu dan ingat jangan sampai masalah ini bocor, tegas Brian sebelum mematikan panggilan. Setelah mematikan panggilan, Brian nampak mentransfer sejumlah uang yang pastinya adalah bayaran dari pekerjaan sang informan. Setelah selesai, Brian merebahkan dirinya di kasur dan berpikir keras bagaimana cara memberitahukan masalah ini pada sang bos. Brian tahu dengan pasti sang bos pasti akan marah besar pada papanya. Tidak menutup kemungkinan mamanya pun akan kena imbas, karena yang Brian tahu kisah tentang Ibu Ranti bukanlah seperti yang baru saja diterimanya saat mama sang bos menjelaskan pada bosnya. Bagaimana caranya aku menjelaskan semuanya? Aku juga tidak bisa berbohong. Bagaimana jika bos yang tidak puas atas pekerjaanku malah memerintahkan orang lain dan mendapatkan informasi dari orang lain? Kenapa semua jadi sepelik ini? Bagaimana bos bisa bersama Nisa jika dia tahu masalah ini, terutama Nisa, gumam Brian. Keesokan harinya, saat Brian menjemput sang bos, Brian bimbang bagaimana cara memberitahukan informasi penting ini. Namun Daniel yang sudah lama mengenal Brian sudah hafal betul akan gelagat Brian. Nampak jelas Brian sedang gelisah, membuat Daniel bertanya, "Ada apa Brian? Kenapa wajahmu terlihat cemas? Kamu juga nampak gelisah. Apa kamu punya masalah?" Tanya Daniel saat mereka sarapan. Anu bos, tidak bos," jawab Brian gugup. Seumur umur bersama Brian, baru kali ini Daniel melihat Brian gugup. "Ada apa? Jangan berbohong. Saya tahu kamu sedang menutupi sesuatu. Katakanlah, jangan sampai saya mencari tahu sendiri. Masalah apa yang sedang kamu sembunyikan?" Tugas Daniel dengan sedikit bernada mengancam. "Begini bos, tapi berjanjilah akan menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Dan jangan terbawa emosi. Saya tahu bos bisa," tegas Brian. "Baiklah, ada apa? Jangan memerintahku. Aku yang akan memutuskan setelah kamu bicara," ucap Daniel tak kalah tegas. "Baiklah, terserah bos saja. Saya juga tidak bisa menyimpan masalah ini terlalu lama," ujar Brian dan mulailah Brian menceritakan semua informasi yang diterimanya semalam.
Wajah Daniel langsung berubah, tangannya mengepal, menahan amarah. Dia kesal atas semua kejadian yang Brian ceritakan, namun lebih kesal saat tahu sang mama pun ikut membohonginya. Meskipun Daniel tahu maksud sang mama agar dia tidak kecewa pada papanya, tapi tetap saja itu menyakitkan untuk Daniel. Apalagi ujung-ujungnya ternyata keluarga Nisa lah korban dari kepicikan papanya. Lalu bagaimana cara dia menghadapi Nisa? Apa dia akan menyimpan kebenaran ini seumur hidupnya? Daniel memutuskan akan menemui sang papa dan akan menutupi fakta sebenarnya dari sang mama bahwa keluarga Nisa adalah korban dari papanya, dan Daniel akan memberikan sang papa hukuman dengan tetap menikahi Nisa yang akan membuat sang papa dihantui rasa bersalah seumur hidupnya. Daniel pun menelpon sang mama untuk menanyakan keberadaan papanya. Dengan sedikit keheranan karena Daniel tak pernah sekalipun menanyakan keberadaan sang papa lewat telepon seperti ini. Akhirnya sang mama memberitahukan bahwa papanya sedang berada di rumah Tante Ranti. Daniel segera menuju rumah Tante Ranti. Kebetulan memang Daniel bermaksud agar Tante Ranti juga tahu bahwa Daniel sudah mengetahui semuanya tentang semua kebohongan yang mereka ciptakan selama ini. Daniel geram, apalagi saat teringat dia pernah meminta maaf pada wanita itu hanya karena sang mama memberitahukan sebuah kisah yang ternyata semua itu bohong. Dan bagaimana dengan Repan? Bagaimanapun sekarang Daniel tahu jika Repan adalah saudara satu ayah. Apa perlu dia juga memberitahukan Repan? Tapi bagaimana jika Repan akhirnya membocorkan masalah ini pada Nisa? Daniel tak ingin kehilangan Nisa. Daniel ingin menebus semua kesalahan papanya dengan membahagiakan Nisa dan keluarganya. Setelah sampai di rumah Tante Ranti, Daniel langsung masuk dan tanpa basa-basi, Daniel langsung melabrak papanya dan disaksikan Tante Ranti. Daniel membongkar kebusukan dua orang itu. Papa terdiam, Tante Ranti hanya menunduk dan menangis. Daniel gak sangka bahwa papa seperti itu. Daniel salah sudah membuka hati untuk kalian. Seharusnya Daniel tetap membenci kalian. Daniel jijik akan kelakuan kalian. Pantas saja papa tidak setuju dengan pernikahanku. Ternyata papa tahu siapa Nisa sebenarnya. Tapi papa harus ingat, Daniel tak akan pernah membatalkan pernikahan kami. Dan Daniel akan membuat papa merasa bersalah seumur hidup. Di saat papa melihat Nisa, putri dari Aryo Praja Aditama, Daniel akan membuat papa sering melihatnya agar papa menyesal atas semua perbuatan papa. Tutur Daniel dengan nada kerasnya. Daniel, dengarkan papa dulu nak. Semuanya tidak seperti itu. Kamu salah paham nak. Ucap papa berusaha memberikan keyakinan. Hahaha, sudahlah pa, berhenti berbohong. Daniel sudah muak akan kebohongan kalian. Mulai hari ini nikmati rasa bersalah kalian. Dan ingat, jangan sampai mamaku tahu jika aku sudah mengetahui semua kebohongan kalian. Sudah cukup penderitaan yang kalian berikan padanya. Dia bahagia akan mempunyai menantu. Dan jangan sampai mama tahu jika menantunya adalah korban kejahatan kalian. Paham? Saya permisi, ancam Daniel dan langsung berlalu pergi. Brian hanya mengikuti sang bos dan hanya diam tanpa bisa mengatakan apapun, karena yang bosnya perlukan saat ini adalah waktu untuk menenangkan diri. Jadi kita akan kemana bos? Mau ke kantor atau kemana dulu biar bos bisa tenang? Brian menanyakan pendapat Daniel. Kita ke pantai dahulu, sepertinya saya belum siap bertemu Nisa sekarang. Saya harus menenangkan diri saya dulu, sampai saya siap melihat wajahnya lagi, ungkap Daniel perasaannya. Kenapa bos harus merasa bersalah? Semua itu bukan salah bos, tapi Tuan Besar dan Nyonya Ranti. Bos tidak ada andil dalam hal itu, ucap Brian menenangkan. Saya tahu Brian, tapi dia adalah papa saya. Dialah penyebab Nisa dan keluarganya kehilangan ayah dan hidup dalam penderitaan. Bagaimana saya bisa menghadapi Nisa dan keluarganya? Jelas Daniel. Tapi bos, semua ini bukan kehendak bos. Mungkin ini karma Tuan Besar, sehingga Tuhan mempertemukan bos dan Nisa. Tuhan juga yang membuat hati bos tergoyah oleh gadis itu. Dan tentu saja Tuhan punya rencana. Dan percayalah akan ada hal baik di balik itu semua. Brian terus berusaha. Tapi Brian, bagaimana cara saya menghadapi Nisa? Di balik rasa bersalah saya ini, saya tidak sanggup melihat wajahnya. Lirih Daniel dengan kegelisahannya.
Seperti yang bos katakan pada Tuan Besar, buatlah Nisa dan keluarganya bahagia. Bos juga harus membuat Nisa jatuh cinta agar kelak jika dia mengetahui kebenaran, hatinya akan melawan ego dan kemarahannya, hingga tidak mudah untuknya meninggalkan bos. Itu solusi satu-satunya saat ini untuk menebus kesalahan dan membuat Nisa tetap di sisi bos. Saran Brian sebuah solusi. Ya sudahlah, kita lihat saja nanti. Sekarang saya harus menyiapkan diri agar bisa menemui Nisa lagi, ucap Daniel pasrah. Brian diam memberikan waktu untuk sang bos agar bosnya lebih tenang dan bisa menerima keadaan. Saat ini yang bosnya butuhkan adalah ketenangan. Akhirnya mereka sampai. Daniel turun dan berjalan menuju pantai. Ditatapnya lautan dan menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya, membiarkan angin membawa sebagian beban di hatinya. Sementara di kantor Daniel, "Nis, apa kamu gak tahu bos kemana? Sampai-sampai asisten Brian membatalkan semua jadwal hari ini. Apa kamu tidak khawatir sesuatu terjadi padanya? Bos tidak pernah seperti ini, pergi begitu saja tanpa alasan pasti. Apalagi hari ini ada meeting penting tentang perpanjangan kontrak dengan perusahaan periklanan." Terang Mbak Erni dengan wajah penuh tanya. "Jadi saya harus bagaimana Mbak? Saya baru calon istri, jadi saya belum punya hak untuk tahu semua tentang beliau. Saya tidak mau dia malah berpikir saya terlalu kepo dengan urusannya," ungkap Nisa perasaannya. "Bukan begitu juga kali Nis, tapi setidaknya kamu tanyakan keadaannya dan tunjukkan kekhawatiranmu dan takut dia kenapa-napa. Itulah hal yang kamu harus lakukan sebagai calon istri yang baik, bukan karena takut dibilang ingin tahu, kamu malah terlihat acuh," saran Mbak Erni. Gitu ya Mbak. Habis saya nggak ngerti Mbak, saya baru kali ini berhubungan dengan seseorang, makanya saya nggak tahu bagaimana bersikap, saya bingung, hehehe, ucap Nisa dengan tawa getir. "Makanya saya kasih tahu kamu, jadi sekarang sebaiknya kamu telepon Prestir, tanyakan keadaannya, tunjukkan rasa khawatirmu. Siapa tahu dengan mendengar suaramu, beliau bisa tenang. Jika memang Prestir sedang ada masalah, jikapun tidak, setidaknya kamu akan tahu alasan beliau," nasihat Mbak Erni. "Baiklah Mbak, akan saya telepon sekarang dan menanyakan keadaannya. Setidaknya saya tahu dia baik-baik saja. Makasih ya Mbak sudah kasih saya saran," ucap Nisa tersenyum. Erni membalas tersenyum dan mengangguk.